bahwa saya kalau terpilih menjadi wakil ketua DPRD atau pimpinan DPRD, kemudian saya akan menjadi ketua DPD, tidak pernah direncanakan. Jadi saya tetap konsisten Kak Wiwin untuk soal Pilkada 2024. Saya fokus membesarkan Partai Amanat Nasional. Kemudian kalau soal Pilkada, dan saya rasa orang yang berpartai politik, orang yang mempunyai keinginan di bidang politik, tidak pernah bercita-cita menjadi 02. Tidak pernah bercita-cita. Tidak pernah bercita-cita menjadi 02. Termasuk Anda? Saya pun tidak pernah bercita-cita. Makanya saya pernah bilang bahwa seorang bupati dan wakil bupati dipilih bukan orangnya, tapi dipilih karena berdasarkan visi misi. Buktinya bupati definitif meninggal dunia, RPJMD masih kita pakai adalah bupati definitif. Jadi kalau memang terjadi 2024, kalau kau ini sebut itu dengan makna all out, saya 10 kali dari all out. 10 kali dari all out? 10 kali dari all out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami ucapkan kepada Anda terima kasih nih bagi Anda yang sudah mensupport channel ini, mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan bagi Anda yang belum, silakan klik tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis dan tidak akan menambah hutang negara, dijamin. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Di sebelah kiri saya sudah ada seorang narasumber. Kami sebetulnya sudah pernah begesah di momen 2000 berapa? Sudah lama, 2019 kayaknya, sebelum pandemi. Waktu itu beliau masih apa ya? Masih muda, dan sekarang masih tetap muda. Masih remaja. Masih remaja. Bisa Anda klik di atas nih, saya kasih link percakapan kami dahulu. Beliau adalah Saudara Yudi Purnanugraha. Apa kabar Bung Yudi? Alhamdulillah baik dan sehat. Bung Yudi adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan saat ini juga mendapat amanah baru nih sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu. Benar Bung Yudi ya? Benar. Oke. Saya panggil Bung aja ya. Boleh. Biar terasa lebih dekat, lebih akrab gitu ya. Bung Yudi, gimana nih kedewanan selama ini? Kayaknya sepertinya Bung Yudi ngantor terus ini. Apa yang Bung Yudi pandang sebagai anggota DPRD itu apa? Dari sudut kedinasan, karena banyak juga kawan-kawan di DPRD ini, ya mohon maaf ya, bukan ini datang ketika ada rapat mungkin. Sedangkan Bung Yudi terbilang aktif. Apa yang Bung Yudi lihat nih? Dan memang secara tata tertib anggota DPRD ini diwajibkan hadir dalam rapat-rapat. Karena jabatan publik tentu tidak diatur kewajiban hari kerja. Jadi harus masuk sekian hari dalam 1 bulan, itu tidak diatur. Jam kerja itu diatur. Jam kerja diatur, hari bekerja itu diatur, tapi kewajiban anggota DPRD adalah kewajiban rapat. Dalam hal ini kan masuk kantor setiap hari itu bagian dari tugas pimpinan DPRD. Karena dimungkinkan dalam setiap hari yang tidak terencana ya, bersifat insidentil, mungkin ada masyarakat datang, ada hal-hal yang dimungkinkan agenda-agenda dewan yang bersifat mendadak kan. Nah, jadi pimpinan dalam hal ini ngantor setiap hari ya, untuk memastikan bahwa kegiatan DPRD yang berhubungan dengan masyarakat dan kedinasan itu bisa berjalan. Jadi kalau ada dadakan, ada masyarakat, misalnya kebetulan ketua komisi tidak hadir, tapi itu komisi yang dia bidangi, bagi masyarakat, ketua komisi kita telepon, kita mintakan datang. Nah, jadi supaya tidak ada kendala, tapi DPRD ini yakinlah kalau tidak ada kegiatan di luar kabupaten, pasti ada yang datang setiap hari, pasti. Itu supaya ini masyarakat tidak salah paham, kok kenapa anggota DPR jarang ngantor, padahal begitu tadi ya. Itu tata tertib ya. Tata tertib ini rujukan dari Permendagri dan undang-undang. Ada PP-nya, dan Permendagri yang mengatur. Oke. Pak Yudi, Bung Yudi, ini kan hampir
1 tahun lebih ya. Nah. Oku ini kehilangan bupati atau pemimpin definitif dan dipimpin oleh seorang PLH. Gimana nih DPRD memandang persoalan ini? Sebelum kita bicara soal PAN dan lain-lain nanti. Kalau kehilangan pemimpin definitif, ya kita sudah rasakan kan hampir lebih dari 1 tahun. Ya, ada kendala-kendala yang kita harus hadapi ya, karena DPRD dan bupati itu secara aturan misalnya menandatangani peraturan daerah secara bersama, penandatanganan bersama. Salah satu contoh itu tidak dikenal ditantangani oleh pelaksana harian. Dan kenal bahwa dalam pembahasan yang harus ada penandatanganan bersama ya, itu bupati dan pimpinan DPRD. Oleh karena itu pimpinan DPRD dalam melakukan penandatanganan bersama dengan saudara misal pelaksana harian bupati harus mendapatkan izin terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelah izin dikeluarkan untuk melakukan pembahasan sampai penandatanganan, baru legal lah kegiatan DPRD dilakukan pembahasan dan penandatanganan bersama dengan pelaksana harian bupati. Nah itu salah satu kendala ya, secara kedinasan DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajiban ya, mengharuskan bupati ini perlu izin terlebih dahulu pelaksana harian. Itu salah satu kendala dan itu sudah berlangsung 1 tahun lebih. Jadi izin itu ya setiap kali 2 minggu baru keluar kan? Dan itu pun harus dari bagian hukum pemerintah daerah kan, kemudian dari sekretariat DPRD ini harus follow up. Itu salah satu kendala. Artinya bicara soal kendala tadi itu menghambat tidak roda pembangunan di Kabupaten Oku ini sesungguhnya ya? Ya pada prinsipnya itu tadi. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Misalnya APBDP itu kita bahas setelah kita membahas laporan pertanggungjawaban. Ya, keuangan ada audit BPK, kita bahas LPJ, kemudian baru kita bahas APBD perubahan. Nah untuk membahas laporan pertanggungjawabannya harus izin dulu. Gitu kan. Nah, kemudian begitu izinnya keluar kita bahas, kita tangani bersama, turun evaluasi, kita bahas APBD perubahan. APBD perubahannya harus izin juga. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang seharusnya tidak memakan waktu lama tapi memakan waktu yang lama. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa ditempuh oleh pelaksana harian bupati. Ya, kita tahu persis ya beberapa kabupaten kota di Sumatera Selatan ini itu melakukan pinjaman daerah ya, untuk menutup kekurangan dari sektor pendapatan di masa pandemi Covid. Untuk Kabupaten Oku walaupun kita mewacanakan misalnya sama-sama dengan pemerintah kabupaten, salah satu solusi yang mungkin bisa diambil pada saat itu ya, pada saat itu 2 tahun yang lalu yaitu melakukan pinjaman daerah, itu tidak bisa kita laksanakan di zaman pelaksana harian bupati ini. Nah, walaupun itu juga salah satu bentuk kebijakan yang bisa menyelamatkan Oku pada hari ini ya. Jadi kalau dulu kabupaten kota berpikir ada pinjaman daerah mereka selamat terhadap badai Covid, nah kita tidak melakukan pinjaman daerah secara hutang, kita jauh lebih kecil daripada kabupaten-kabupaten lain yang telah melakukan pinjaman daerah. Waduh. Ya, itu salah satu paradoksnya. Iya. Paradoksnya. Tapi itu tadi kendala, artinya ada kebijakan berkaitan keuangan. Itu enggak bisa kita ambil secara bersama kebijakan itu dengan pelaksana harian bupati. Karena secara jabatan tidak bisa melakukan itu. Oke, informasi terakhir nih, perjuangan kawan-kawan Dewan ke Kemendagri kemarin gimana nih sejauh ini perkembangannya? Sekitar 2 minggu yang lalu ya, hari Rabu 2 minggu yang lalu DPRD Oku masing-masing praksi dan komisi 1 telah datang ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi agak berjalan dengan alot ya, berkaitan dengan penjabat bupati kapan yang akan dilantik di Kabupaten Oku. Tetapi terakhir saya Pak Ketua sama-sama melihat ada WA dari Kabiro Provinsi Sumatera Selatan surat masuk. Ya, surat masuk mengusulkan penjabat Bupati Oku. Nah, berdasarkan keterangan pada saat itu dari Kementerian Dalam Negeri bahwa setelah surat ini diterima 21 hari dalam keadaan normal penjabat bupati sudah bisa di-SK-kan oleh Kementerian Dalam Negeri, 25 hari dalam keadaan tidak normal apabila ada perbaikan berkas dan lain-lain. Artinya ada limitasi waktu lah yang bisa kita jadikan patokan kira-kira kapan penjabat bupati Kabupaten Oku ini masuk ke
Kabupaten Oku. Artinya ketika kawan-kawan Dewan ke Kemendagri di saat bersamaan surat usulan masuk, maksudnya gitu. Artinya selama ini belum diusul? Belum masuk ya, belum masuk. Kita datang ke Kementerian Dalam Negeri itu jam 10, jam 11-an lewat itu pertemuan, jadi menjelang jam 12 ya. Jadi dengan perwakilan Kemendagri itu kita sudah tidak bisa lagi melanjutkan pembicaraan karena yang bersangkutan bukan orang yang berwenang. Iya. Jadi hanya menyampaikan informasi-informasi dan tafsir terhadap peraturan perundang-undangan. Ya enggak? Dia bilang pelaksana harian bupati ini Pak, karena situasi kemarin Kak Johan itu sudah memang dalam posisi proses hukum tapi belum inkrah. Oleh karena itu penjabat bupati belum bisa ditunjuk. Muara ini dalam kasus yang sama itu penjabat bupati bisa ditunjuk. Wakil bupati belum inkrah. Pada saat itu kan. Artinya ada penafsiran yang agak berbeda kan. Kemudian dia mendorong bahwa DPRD lah yang mempunyai hak kira-kira untuk menentukan bupati definitif segala macam. Itu kan proses politik. Proses politik tidak bisa diatur oleh pemerintah dengan limitasi waktu tertentu kan. Oleh karena itu kita desak Kementerian Dalam Negeri dengan segala kekuasaan dan kewenangannya ya enggak. Dia mempunyai limitasi waktu kapan kira-kira keputusan akan diambil enggak. Dan kita memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri bekerja dengan koridor itu. Oke. Ketika di Kemendagri bertanya tidak Dewan bahwasanya pernah tidak diusulkan oleh provinsi? Kita pernah bertanya. Belum katanya, apa sudah? Kita pernah bertanya itu dari tahun kemarin, kita pernah bertanya. Kemudian ada lagi dalam satu kali pertemuan, yang memang usul belum masuk. Jadi diakui oleh pihak koordinator Sumbaksel atau Sumsel saya lupa pada pertemuan terakhir itu bahwa surat masuk itu lagi ditunggu. Tapi katanya sudah dibuat tapi belum dikirim. Jadi menjelang jam 12 itu masuk suratnya beserta nama-nama yang telah diusulkan. Oh, jadi ketika Dewan yang untuk kesekian kalinya berkunjung yang pada 2 minggu lalu itu baru masuk surat usulan? Baru masuk. Jadi selama setahun ini nggak ada? Itu keterangan Kemendagri ya, keterangan yang menerangkan kepada kami. Apa ketidaktahuan yang menerangkan kan, kemudian surat masuk tapi tidak diterangkan, kita tidak tahu. Tapi yang berdasarkan keterangan dari Kementerian Dalam Negeri itu yang disampaikan. Kok bisa ya momennya masuk di saat bersamaan ketika DPRD Oku berkunjung ke situ? Mungkin hari itu hari baik, bulannya baik kan. Nah, jadi bertepatan dengan situasi yang ada. Iya. Luar biasa juga ya proses ini. Nah, Oke, Bung Yudi, kita masuk ke persoalan partai ini. Kita tahu bahwasanya baru-baru ini, kalau tidak salah ya belum lama ini ya, Bung Yudi dipercaya memimpin sebagai ketua DPD Partai Amanat Nasional atau PAN Kabupaten Oku. Nah, ini Partai Matahari Terbit ini partai yang terbilang luar biasa karena hadir di era reformasi dan juga menjadi partai pemenang kedua ya di Pileg 2019 lalu. Biasanya Bung Yudi, seorang ketua partai itu merebut sebuah partai itu dengan berdarah-darah, termasuk saudara Mirza Gumai yang ketua sebelumnya. Nah, ini saudara Mirza dengan sukarela menyerahkan Partai Matahari Terbit ini kepada Anda. Sebetulnya apa yang dipandang oleh Kak Mirza? Kok dengan sukarela dia menyerahkan partai ini kepada Anda untuk dinakodai? Jadi kalau saya lihat ada dua hal yang dari Pak Mirza Gumai. Yang pertama, secara pribadi Kak Mirza dia sudah bisa menemukan batasan makna cukup. Makna cukup. Yang itu kadang-kala kita sebagai manusia tidak menemukan batasan itu. Tapi Kak Mirza sudah berhasil menemukan batas cukup. Batas cukup untuk secara pribadi dia sebagai manusia. Kemudian secara organisasi ya, Kak Mirza itu dia berhak melanjutkan jabatan ketua DPD ini sampai dengan tahun 2025. Ya, sampai 2025. Seharusnya sampai 2025 dan itu sangat didukung penuh ya. Didukung penuh, kami 3 anggota DPRD, kemudian dari seluruh DPC pengurus kecamatan ya cabang, itu seluruhnya menghendaki satu nama, itu Kak Mirza waktu itu, pada saat itu. Perjalanan waktu, kemudian Kak Mirza beberapa kali berbicara dengan saya secara pribadi kan, meminta kira-kira untuk melanjutkanlah estafet dari kepemimpinan DPD PAN ini, dan tidak pernah saya jawab.
terakhir dia mengajak ketemu di Palembang, dia sudah buat surat pengunduran diri. Dia sudah buat surat pengunduran diri, jadi disampaikannya di hadapan pengurus DPW, ada Sekwil, ada Pak Joncik pada saat itu, bahwa dia mengundurkan diri. Kemudian sebelum dia menyampaikan kepada DPW, dia telah melakukan rapat dengan DPC. Ya, rapat itu saya ada tapi saya tidak mau ikut, memutuskan, dan pada saat itu menyepakati pengunduran dirinya, kemudian meminta untuk kepemimpinan DPD PAN Oku ini dilanjutkan dan dijabat oleh saya. Jadi durasi waktu Bung Yudi dipinta sehingga Bung Yudi diajak pertemuan ataupun mengamin itu berapa lama itu? Oh, itu sudah dari sebelum dulu ada temu kader PAN ya. Temu kader PAN di Hotel Zuri. Nah, itu sebelum itu. Sebelum itu telah dia sampaikan berkali-kali ya. Berkali-kali. Dan tidak pernah saya jawab. Jadi mungkin sekitar 6 bulan, 8 bulan. Oke. Kenapa Bung Yudi? Kan di sini kan ada berapa? 4 kursi ya? 4 kursi. Nah, ada Bung Ledi, ada Pak Janwar Alpi, ada 2 ini yang selain dari Pak Yudi. Kenapa Bung Yudi yang dipilih? Kami 3 anggota DPRD seluruhnya menolak. Menolak untuk Kak Mirza mengundurkan diri, menolak untuk diminta melanjutkan kepada sebagai jabatan ketua DPD. Seluruhnya menolak. Pak Ledi menolak, Pak Alpi menolak, saya menolak. Jadi secara pribadi kami tidak bisa menerima bahwa Kak Mirza mengundurkan diri. Oke. Jadi ini tradisi yang baik saya kira ya. Jadi tradisi yang baik karena acap kali pimpinan partai ini terjadi konstelasi yang sangat tajam dan betul, apalagi PAN. Enggak. Dan ini legasi yang baik dari Kak Mirza. Enggak. Jadi secara pribadi dia pernah ngobrol dengan saya dan saya sudah menyimpulkan bahwa dia sudah menemukan titik cukup bagi dirinya. Dia membuka langkah dan ruang bagi orang-orang lain. Kemudian kami juga paham dan percaya bahwa jabatan ketua DPD kalau yang paling pantas Kak Mirza. Oleh karena itu juga kami tidak memiliki pandangan bahwa ingin menjadi ketua DPD pada saat itu. Luar biasa juga ya sosok Kak Mirza ya, selain menyerahkan ketua DPD PAN kepada Bung Yudi, juga menyerahkan posisi jabatan wakil ketua DPD. Ya, itu di awal-awal masa jabatan. Iya. Iya. Yang tidak pernah kita rencanakan, saya pribadi rencanakan bahwa saya kalau terpilih menjadi wakil ketua DPRD nanti atau pimpinan DPRD, kemudian saya akan menjadi ketua DPD PAN, tidak pernah direncanakan. Tidak pernah direncanakan. Tapi ini legasi yang baik, saya kira ini harus dicontoh baik secara saya pribadi, bahwa kita harus menemukan titik kapan dimana kita merasa cukup. Dan membuka ruang bagi orang-orang lain yang mungkin nanti memiliki potensi yang melebihi daripada kita. Tapi kan Bung Yudi tipikal petarung nih. Nah, diamanahkan ketua DPD PAN tanpa musda ini kan, gimana nih perasaan Bung Yudi tanpa adanya fight misalnya kan? ya saya pada prinsipnya begitu menghadap kepada DPW, saya tidak pernah melakukan lobby-lobby untuk menjadi ketua DPD PAN. Bahkan pada saat rapat penunjukan itu, walaupun saya ada di tempat di kantor PAN, saya tidak mau ikut hadir. Terakhir baru saya bergabung setelah DPC menyepakati. Nah, saya kira, maka saya bilang ini contoh yang baik. Jadi kalau memang konstelasinya tidak perlu ya ada pertarungan, ya inilah contoh yang paling baik. Jadi kalau memang tidak perlu ada pertarungan, ya apa yang menjadi tradisi di Partai Amanat Nasional khususnya di kepemimpinan Pak Mirza inilah contoh yang paling baik. Oke. Usia Bung Yudi sekarang 30 ya? 30 tahun ini. Nah, itu menjadikan Bung Yudi sebagai ketua partai termuda tidak sebenarnya di Indonesia, ataupun mungkin ya di Sumsel ya? Saya enggak tahu. Belum tahu ya? Saya enggak tahu, dan saya kira mungkin ada. Mungkin ada yang lebih muda lagi? Ya, mungkin ada yang lebih muda lagi. Ada juga muda-muda kan, ada banyak jadi bupati apalagi Jawa, tempat-tempat lain. Tapi kan kalau usia ini kan soal numerik ya. Soal angka. Iya, betul. Ya enggak? Jadi muda itu kan soal angka.
Jadi saya kira jangan sampai juga kita membagi klaster-klaster, ya enggak. Ini partai dipimpin orang muda, ini partai dipimpin orang yang usianya mungkin misalnya melewati usia 30 atau 40, enggak. Nah, karena itu sekedar numerik. Sekedar numerik. Sekedar angka. Kalau bagi Bung Yudi sendiri terlalu dini tidak sesungguhnya? Atau sudah merasa ini momen saya mungkin? Enggak, kalau saya berpandang kan dari awal saya sampaikan yang paling pantas menjadi ketua DPD PAN itu paling singkat sampai tahun 2025 Pak Mirza. Itu yang paling pantas. Dari awal saya sampaikan itu yang paling pantas, dan ketika dia menawarkan pun saya sampaikan bahwa dia yang memang yang paling pantas untuk menjadi ketua DPD PAN. Paling singkat sampai 2025. Artinya sekarang tinggal nunggu pelantikan ya? Ya, ini agenda pelantikan. Kapan rencananya? Kemarin kita konfirmasi untuk menunggu jadwal kehadiran ketua atau sekretaris wilayah untuk melantik. Apa nih yang menjadi PR bagi Bung Yudi dalam memimpin partai ini nih? Ataupun target ke depan nih, walau bisa kita ulangi lagi. Kalau target PAN tentu tadi disampaikan berkali-kali ya, dari zaman Pak Ketua Pak Mirza sampai dengan saya untuk melanjutkan itu. PAN targetnya menang pemilu. PAN targetnya menang pemilu. Oleh karena itu mungkin perlu kerja-kerja politik ya, untuk mewujudkan PAN menang pemilu. Nah, itu target yang harus kita capai. Puncaknya di situ. Puncaknya di 2024. Puncaknya 2024 PAN untuk menang pemilu. Nah, jadi segala daya dan upaya kerja dan segala macam partai ini dalam rangka untuk memenangkan PAN di pemilu 2024. Oh, artinya mungkin maksud dan tujuan Bung Mirza menyerahkan partai ini kepada Anda mungkin untuk itu juga ya, kerja-kerja di 2024? Saya enggak menganalisa di situ, karena saya tetap pada prinsip dua hal tadi. Pak Mirza secara manusia dia menemukan titik yang cukup. Yang kedua, dia membuka ruang. Saya anggap ini bagian dari Pak Mirza membuka ruang bagi saya untuk mengabdi lebih jauh terhadap partai. Ya, kalau potensi dan lain-lain untuk lebih untuk menangkan 2024, saya yakin Pak Mirza punya kemampuan juga di bidang itu. Apa yang menjadi optimisme Bung Yudi nih untuk target menang di 2024 itu? Ya, kita punya modal 4 anggota DPRD. Kita punya modal 4 anggota DPRD. Kemudian dari 4 anggota DPRD ini kita sama-sama berkomitmen bahwa untuk membesarkan partai ini artinya bahwa seluruh yang potensial dan siap bersama-sama dengan Partai Amanat Nasional dan bersedia menjadi caleg silakan dimasukkan. Gitu kan? Saya misalnya di dapil saya ada anggota DPRD lain yang ingin bergabung misalnya mencalonkan diri, punya orang-orang potensial, saya harus siap. Pak Ledi misalnya harus siap. Ya, dalam rangka memenangkan PAN. Kalau tanpa pertarungan antar caleg sulit ya, partai itu untuk mendominasi di setiap dapil-dapil. Jadi harus ada pertarungan antar caleg. Oke. Sekarang yang kosong dapil berapa nih PAN? Yang semuanya ada anggota DPRD. Oh, tiap 4 dapil dia? 4 dapil ada anggota DPRD. Artinya kalau bicara target menang mungkin lebih dari 4 kali ya? Ya mungkin. Ya. Jadi hasil dari pertarungan para caleg-caleg nanti bisa menghasilkan lebih dari 4. Oke. Tentu kalau kursi ya kita target lebih dari 4. Lebih dari 4? Iya. Oke. Bung Yudi, kembali ke 2024. Bung Yudi ini kan menjadi salah satu nama ataupun kandidat yang mulai dibincangkan orang ya. Ya, saya bicaranya ini realistis walaupun mungkin saya ada kedekatan secara personal dengan Bung Yudi. Nah, banyak yang bilang karena ini seperti yang saya bilang tadi bahwasanya banyak yang bilang Bung Yudi ini menjadi salah satu nama yang potensial untuk maju di pemilihan Bupati 2024. Yang ingin saya tanyakan, apa betul Bung Yudi ada niatan ke situ? Langsung saja ini. Jadi ini pertanyaan yang berulang kali ditanyakan. Betul. Berulang kali ditanyakan. Ini penegasan hanya di channel ini nih. Ya, pertama kali ditanyakan, berulang kali ditanyakan dengan orang yang berbeda-beda. Ya. Jadi saya tetap konsisten Kak Wiwin untuk soal pilkada 2024.
saya fokus membesarkan Partai Amanat Nasional. Kemudian kalau soal pilkada, kita melihat situasi dan kondisi Oke. pasca pemilu 2024. Kalau hasilnya PAN sesuai dengan target yang diinginkan bagaimana? Dan kalau nauzubillah jangan sampai terjadi, PAN tidak sampai mencapai target itu, apa yang akan terjadi? Ya, jadi kalau PAN mencapai target itu, kan, tentu kita percaya bahwa Partai Amanat Nasional ini memiliki kader-kader yang kuat di akar rumput. Kemudian kita percaya bahwa kita memiliki kekuatan politik yang memadai. Ya. Nah, tentu nanti akan ada perintah dari partai, kan? Apakah akan mencalonkan kader sendiri, apakah nanti ada yang lebih potensial, kan? Itu nanti partai yang menentukan. Daripada prinsipnya kita sebagai anggota partai politik, kita harus siap 1x24 jam dalam tujuan apapun dan kondisi apapun apabila dikehendaki oleh partai. Tapi itu tentu pasca pemilu 2024. Itu yang pertama. Kalau yang kedua berkaitan dengan kalau saya pribadi, saya tidak pernah membantah apa yang diarahkan oleh orang-orang yang lebih senior secara politik, secara usia terhadap saya. Yang saya lakukan saya jalani. Saya tidak pernah menjawab rekan-rekan lain, anggota DPRD, Pak Mirza dan lain-lain. Kalau cerita pilkada 2024, saya tidak pernah jawab. Sampai sekarang saya tidak pernah jawab. Ya artinya itu bentuk dorongan-dorongan ya? Ya kalau dorongan-dorongan itu saya tidak pernah menjawab. Dan dorongan-dorongan itu dirasakan banyak tidak? Dorongan untuk supaya Bung Yudi ini maju gitu, kira-kira ya? Kalau banyak itu kan relatif. Relatif ya? Banyak itu relatif. Tapi kalau ada ya ada. Ada dorongan-dorongan, tapi itu tadi saya tidak pernah menjawab. Tidak pernah menjawab? Tidak pernah menjawab. Nah menurut Bung Yudi soal popularitas nih, kalau kita bicara popularitas untuk di OKU ya, itu penting tidak bagi Bung Yudi? Popularitas itu kan dasar orang untuk tahu dan memilih. Betul. Jadi kalau tidak tahu bagaimana bisa memilih. Jadi kalau seorang calon bupati tentu popularitasnya harus tinggi. Ya, bisa di angka minimum lah 75% masyarakat tahu. Kemudian nanti diiring oleh elektabilitas. Kan? Jadi kalau masyarakat itu belum mengetahui, kemudian seseorang dalam maju secara pilkada, elektabilitas rendah itu konyol. Gitu kan? Nah, tentu popularitasnya tinggi sebanding dengan elektabilitas, tingkat kesenangan, kesukaan. Ya. Jadi ada standar minimum lah kira-kira seseorang itu untuk bisa mengikuti konstelasi dalam pilkada. Dan itu penting. Penting. Kalau sekedar niat yang cerita Kak Wiwin tadi itu tidak penting. Yang mana? Iya. Kalau sekedar niat, enggak. Niat orang untuk misalnya kita untuk maju dalam pilkada itu bukan sesuatu yang sesuatu yang bisa komponen yang bisa kita pastikan bahwa seseorang itu memenangkan pilkada. Jadi kalau memenangkan pilkada ini kan banyak komponen-komponennya, tidak cukup hanya niat. Ada popularitas, ada elektabilitas, termasuk kesiapan finansial. Iya, itu kan. Seluruhnya itu komponen yang sangat penting. Jadi tidak cukup kalau sekedar niat. Oke, dalam benak Bung Yudi memang Bung Yudi merasa tidak menjadi orang yang mungkin diperhitungkan juga untuk di 2024. Ada tidak perasaan-perasaan seperti itu? Saya tidak pernah berpikir itu. Tidak pernah berpikir seperti itu? Tidak pernah berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu kan kita agak narsistik juga. Iya. Ya. Jadi saya tidak pernah berpikir itu. Tidak pernah berpikir itu? Tidak pernah berpikir itu. Tapi kalaupun memang, oke, kalau hanya niat. Tapi memang niat ada tidak sesungguhnya? Ya, kita kan bergelut di bidang politik ya. Ya. Bergelut dalam bidang politik. Partai politik. Partai politik kan merangka merebut kekuasaan dong. Mana? Tapi kita nih hanya orang di dalam partai politik. Partai politik ada sekumpulan orang dalam rangka berkumpul, ada ide-ide yang diperjuangkan, yang kita tawarkan untuk merebut kekuasaan. Nah kita ini hanya satu orang, sekian orang di dalam partai politik. Nah tentu kita tunduk nanti terhadap partai politik. Gitu kan? Jadi kalau partai yang sudah memerintahkan mencalonkan diri, artinya kita dipandang siap, dipandang mampu. Gitu kan? Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, kita
berbicara pilkada 2024 itu pasca pemilu legislatif 2024. Karena partai akan buat keputusan di situ nanti. Oh, Ya. oke. Agak ini juga ya. Soal ada dukungan dan lain-lain itu saya anggap itu bagian dari bonus kerja politik saja. Ada dorongan dan lain-lain. Oke. Kalaupun seandainya ya, setelah tadi lagi-lagi kita balik, kalaupun target di 2024 partainya mencapai target. Terus juga mungkin partai menghendaki Bung Yudi, Anda digandeng orang, mau tidak misalnya, misal ya, ini lagi-lagi kita bicara andai-andai, karena ini barang belum terjadi. Enggak maknanya? Maknanya begini, Bung Yudi, Anda dipasangkan dengan sosok ini misalnya, Anda dijadikan nomor 2, misal. Apa yang sikap Anda yang ambil apa? Misalnya ya. Jadi saya kira seluruh orang di partai politik dan berpolitik sepakat ya, bahwa posisi nomor 2 itu hanya posisi menggantikan tugas, dan ada tugas-tugas ya, tugas-tugas tertentu ya, yang dipimpin oleh misalnya wakil bupati, wakil gubernur. Nah, ada orang nomor 2 itu dalam rangka menjalani tugas-tugas tambahan dan menggantikan tugas apabila seorang bupati, seorang gubernur tidak bisa melaksanakan tugas itu. Dan saya rasa orang yang berpartai politik, orang yang punya keinginan di bidang politik, tidak pernah bercita-cita menjadi 02. Tidak pernah bercita-cita. Tidak pernah bercita-cita menjadi 02. Termasuk Anda? Saya pun tidak pernah bercita-cita. Jadi kalau seandainya ada gitu, gimana nih sikap Anda? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau cerita misalnya ada tawaran gandengan tadi, lebih baik kita fokus membesarkan Partai Amanat Nasional. Mungkin ada orang-orang yang lebih potensial kan? Ya. Ya. Artinya Bung Yudi lebih memilih ke anggota DPRD. Ya. Oke. Gitu ya. Ya. Jadi karena itu tadi, walaupun apa namanya visi misi dirancang berdua dan segala macam itu, tapi pada praktik peraturan perundang-undangan ini tidak berbicara itu. Itu kan. 02 wakil bupati, wakil gubernur itu hanya menjalankan tugas tambahan dan menggantikan posisi apabila bupati atau gubernur yang berhalangan. Bung Yudi merasa Terkecuali misalnya Bung Wiwin punya cita-cita, saya punya cita-cita yang sama ya enggak? Kemudian cita-cita yang sama ini harus kita wujudkan dalam rangka itu untuk merebut hati masyarakat, dan Bung Wiwin ini mempunyai pengaruh yang lebih luas, kemudian kita bersepakat, kemudian membentuk pasangan ya, dengan cita-cita yang sama, ya, itu mungkin bisa terjadi kan? Ya. Tapi kan dalam proses politik ini kadang-kala dua orang yang berbeda berlainan pandangan bagaimana menata sebuah kabupaten, provinsi, kemudian negara, kemudian disatukan. Ada. Disuruh KPU susun visi misi, kita susun visi misi. Pada prakteknya kekuasaan itu kan terpusat pada orang nomor 1. Artinya tidak ada kamus dalam bahasa Bung Yudi nomor 2 itu ya. Saya kira bukan hanya saya, seluruh orang yang memang berpartai politik, orang yang berkecimpung di dunia politik tidak ada yang menargetkan itu. Kita punya ide dan gagasan masing-masing. Oke. 2024 gimana nih menurut analisa Bung Yudi sendiri? Apakah akan ramai nih nanti kira-kira? Ya bisa ramai. Bisa ramai. Karena kan syarat untuk menjadi seorang calon bupati cukup dia 20% kursi anggota DPRD. Oh, artinya 7 kursi ya? Percukup 7 kursi. Artinya kalau 100% dibagi 20% kan bisa menghasilkan 5 pasang calon. Artinya bisa ramai. Belum lagi mungkin ada jalur independen misalnya. Itu kan. Jadi bisa ramai dan tentu menarik ya enggak 2024 karena situasi pilkadanya ini berbeda ya, daripada tahun 2015, 2020, 2010 itu kan berbeda. Berbeda. PAN sendiri memang akan untuk 2024 memang ada penegasan memajukan kader sendiri tidak? Ya kalau permintaan dari yang lebih tinggi untuk memajukan kader sendiri, dan saya kira itu seluruh partai. Artinya kondisi terjadi di 2024 ketika mungkin PAN pun menang ataupun PAN pun tetap di posisi sekarang, kalaupun berkoalisi dengan
satu partai yang mempunyai kursi cukup kali ya? Dan memaksakan tidak, walaupun mungkin 2 partai, kira-kira gitu. Nggak ada makna memaksakan. Karena kan ada syarat minimum. Iya. Selagi syarat minimum itu tercukupi, tidak memaksakan. Memaksakan itu misalkan menguasai 19%, tidak cukup 20, ngotot nyalon. Oh, Itu kan? cukup Kalau saja. cukup 20% cukup syarat, tidak ada kata memaksakan. Nggak ada kata memaksakan. Tidak ada kata memaksakan. Aneh itu. Nih kalau bicara dengan Bung Yudi. Nah, koalisi Jokowi dan melawan KMP pada 2014 itu banyak KMP. Itu kan? Jadi tidak ada memaksakan lah saya kira. Karena pada akhirnya kita berpulang, masyarakat lah yang akan menilai. Oke, Bung Yudi. Bung Yudi walaupun usianya masih muda, termasuk menjadi sosok yang dinilai sebagai problem solving lah ya, kalau saya analisa ya. Bisa memecahkan suatu persoalan, dan juga di ruangan ini saya perhatikan hampir tiap hari ramai terus. Bung Yudi belajar dari mana nih kalau memecahkan suatu persoalan? Karena banyak orang juga ketika, ya mohon maaf, dimintai solusi kadang-kadang kita agak kesulitan mendapatkannya. Nah, Bung Yudi itu mempunyai apa ya? Ada celah-celah lah yang bisa diputuskan dalam satu persoalan. Itu menurut Kak Wiwin. Menurut saya, Kak Wiwin. menurut saya, karena mungkin banyak orang belum tahu juga kali ya. Itu menurut Kak Wiwin. Tapi juga kan beberapa banyak elemen masyarakat yang kesini, yang minta bantu persoalan apapun. Nah, saya hanya menikmati pekerjaan Kak Wiwin. Jadi bentuk rasa syukur terhadap apa yang hari ini kita jalani, kita miliki, kita nikmati. Jadi saya tidak pernah terbeban. Masyarakat datang, ada yang datang, apa yang kita ceritakan, yang bisa kita bantu, tidak bisa kita bantu, hendak dia pulang masih dengan senyum. Nah, mungkin Kak Wiwin tangkap, saya kira hanya hal-hal yang biasa lah sebenarnya daripada pekerjaan DPRD ini. Bung Yudi merasa makin matang tidak di periode kedua ini? Ya, secara pribadi saya tidak menilai itu. Saya tidak menilai itu. Tapi kalau harus matang ya harus lebih matang. Ya enggak. Karena kata Tuhan kan kalau hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin kan merugi. Merugi. Ya, jadi kalau matang ya harus lebih matang. Kalau problem OKU nih, kita bicara umum, secara keseluruhannya apa sebenarnya sih Bung Yudi lihat nih? Kalau problem OKU ini sama sebenarnya dengan kabupaten-kabupaten lain. Problem kabupaten utamanya misalnya daerah-daerah Sumatera itu sama. Jadi kemampuan APBD kita dengan luas geografi, ya, kemudian dengan sumber mata pencarian masyarakat, nah ini yang secara rasio berbeda dengan masyarakat misalnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu ada yang satu luasnya cuma 1 kecamatan dengan kita. Dia bisa punya APBD 3 kali daripada kita. Dengan mata pencarian masyarakat yang sudah mandiri. Ya, masyarakat bergerak bidang industri, misalnya UMKM, dia ada usaha-usaha yang menjual hasil daripada kemampuan dia, tentu berbeda dengan penanganan-penanganan misalnya sumber mata pencarian masyarakat hanya sebagian besar berkutat di dunia pertanian, gitu kan. Nah, saya rasa problem di Kabupaten Oku ini problem yang hampir sama lah dengan kabupaten-kabupaten di luar APBD yang mumpuni. Dari luas geografi kita sangat luas, ya. Bayangkan antar desa ini bisa misal 3 km, 4 km antar desa. Ada. Dan itu ada akses jalan yang harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian sumber mata pencarian kita ini masyarakat dunia pertanian. Kalau zaman dulu orang berkebun karet itu tidak ada yang tidak nginap di kebun. Karena mau bolak-balik jalan kaki 2-3 jam dari rumah itu tidak memungkinkan. Kendaraan saat itu tidak ada. Nah, itu yang pemerintah Kabupaten Oku terus kejar sebenarnya sampai hari ini. Jadi kalau bicara andai kata lagi, jika Bung Yudi menjadi orang nomor 1 di kabupaten ini, gebrakan apa yang awal mula akan Bung Yudi lakukan? Nah, ini berandai-andai. Ya, tidak masalah kalau kita bercita-cita kan. Berandai-andai ya. Apa yang mungkin Bung Yudi ingin lakukan, yang mungkin perlu dibenahi ini? Nah, saya rasa pemikiran ini sama dengan pemikiran orang-orang yang menjabat ya. Sama orang menjabat. Bahwa APBD ini, politik APBD ini, tujuan dari APBD ini harus satu, yaitu kesejahteraan rakyat.
Kalau kita berpulang kepada situ, tentu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Ya. Kalau kita misalnya ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Saya sering diskusi dengan anggota DPRD yang lebih senior dan itu juga pemahaman yang sama. Salah satu contoh. Bagaimana misalnya kita meningkatkan pendapatan seorang misalnya petani lah katakanlah kan, seorang petani. Kita tidak bisa berbicara di sektor hilir karena sektor hilir itu mekanisme pasar yang menentukan. Pemerintah kabupaten tidak bisa berbicara tentang harga komoditi. Harga komoditi itu pasar yang menentukan. Tapi kita berbicara di hulu. Ada. Mulai dari awal, misalnya seorang petani ada bantuan bibit, yang kalau selama ini petani tidak menanam bibit yang berkualitas, tentu hasil produksinya tidak maksimal. Dibantu dengan bibit berkualitas, hasilnya bisa maksimal, katakanlah 2 kali lipat. Kemudian ketika menghasilkan nanti 5 tahun ke depan, ada pendapatan yang meningkat, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya, sehingga anaknya nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup dan layak bagi kebutuhannya. Kemudian hasil dari produksinya ini dia bisa belanjakan misalnya di pusat perbelanjaan dan lain-lain, sehingga menimbulkan efek domino, pendapatan bagi seorang pedagang dan lain-lain. Nah, saya kira pemerintah bekerja di hulu. Jadi apa dulu yang akan kita targetkan ya, kalau versi Kemenpan RB itu gitu ya. Jadi kalau kita menyusun RPJMD ini, rencana pembangunan jangka menengah daerah, apa dulu yang kita inginkan? Mau dari sektor mana yang kita inginkan? Misalnya kita mau berbicara sektor perikanan misalnya kan, artinya masyarakat ini kan mayoritas mata pencahariannya di bidang perikanan, nah, artinya kita fokus perikanan. Kita berbicara dari hulu. Dalam jangka waktu 5 tahun sudah bisa menghasilkan benefit daripada kebijakan kita. Nah, itu salah satu teknis untuk menyusun RPJMD. Jadi kerja RPJMD, kerja misalnya seorang bupati ini kan akan bisa kita nilai setelah 5 tahun masa jabatannya. Target apa yang dia capai, bisa dia capai setelah 5 tahun. Nah, kebijakan-kebijakan ini tentu berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Karena pemerintah ini tidak bisa trial by error kan, belajar dari kesalahan. Dan tidak seorang misalnya bupati tidak bisa dia belajar dari kesalahan. Tahun pertama dia salah, tahun kedua kemudian diperbaiki. Enggak. Tahun ketiga kemudian dicoba lagi, enggak. Tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Enggak. Rangkaian pada hari dia menjabat sampai hari terakhir dia masa jabatan itu rangkaian RPJMD. Ya, rangkaian RPJMD ini orientasinya untuk kesejahteraan rakyat. Itu kan. Kalau di awal masa jabatan kita selalu bahas RPJMD. Makanya saya pernah bilang bahwa seorang bupati dan wakil bupati dipilih bukan orangnya, tapi dipilih karena berdasarkan visi misi. Buktinya bupati definitif meninggal dunia, RPJMD masih kita pakai adalah bupati definitif. Yang kita pilih. Tidak mengganti. Ya, tidak mengganti seorang pelaksana harian penjabat bupati, tidak mengganti RPJMD karena itu yang dipilih masyarakat. Betul. Itu kan. Jadi orientasinya untuk APBD kesehatan rakyat. Apa-apa yang dilakukan ada rencana strategis. Renstra namanya. Setelah Renstra turun ada rencana kerja. Setelah rencana kerja baru turun RKA. Itu kan. Nah, jadi saya kira ini kerja simultan. Kerja simultan untuk menuju kesejahteraan. Untuk SKPD ini, kalau mungkin Bung Yudi sering, karena pernah menjadi komisi 1 kan, ketua kan, sejauh ini yang Bung Yudi nilai ini kerja-kerja SKPD perangkat daerah ini gimana nih? Apa mereka tuh... Bukan, ada jawab secara politis atau jujur? Secara jujur boleh, secara politis juga boleh. Jadi kalau secara jujur lah. Itu ya. Jujur, secara jujur. Ya, kalau tidak jujur saya agak beban kan. Iya. Saya agak beban. Tapi saya kira ini hanya belum saatnya saja hasilnya yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Jadi secara jujur, ya, saya dulu pernah bagian dari pansus, ada Pak Rusman, ada Pak Erlan dulu. Pansus SOTK. Apa itu? SOTK. SOTK, susunan organisasi tata kelola atau tata kerja, saya lupa. Pemerintah daerah. SOTK. Jadi yang mengatur jumlah SKPD yang ada. Ya. Jadi dulu tahun 2016 kalau tidak salah, 2016 kalau tidak salah, kita pernah ada dinas persandian. Iya betul. Kita pernah ada dinas selain persandian ada satu lagi. Ya, yang pecahan dari apa itu?
Ya, kalau Diskominfo ada dinas persandian, kemudian ada lagi satu dinas apa saya lupa, statistik Iya, atau iya. apa ya? Betul. Iya, statistik. Statistik. Dari awal kita sudah sampaikan, saya pribadi sampaikan. Kenapa kita tidak ikut misalnya ada reformasi birokrasi di daerah misal Yogyakarta, Jawa Tengah. Tagline-nya cuma satu. Kan? Miskin struktur kaya fungsi. Miskin struktur kaya fungsi. Miskin struktur kaya fungsi. Bagaimana struktur perangkat kerja daerah ini disederhanakan tapi dengan fungsi yang banyak. Itu kita sampaikan dulu tahun 2016. Jadi jangan kita berorientasi akhirnya karya struktur miskin fungsi. Itu kan. Itu terjadi. Dan pada saat itu yang terjadi. Saat ini kira-kira itu terjadi. Nanti dulu kan Iya, ada runutan. Oke, Ada oke. runutan. Oke, apa? Ada runutan. Saya ngopi dulu ya. Ya, sambil ngopi. Boleh sambil merokok ya? Boleh. Sampai mana tadi? Ya. SKPD. Sampai SKPD. Ya, SKPD tadi. Penilaian Bung Yudi terhadap SKPD di Oku ini. Itu jadi secara runutnya dulu ya. Ya. Dari 2016 SOTK baru terbentuk, ada pemekaran berbagai SKPD. Oh ya, itu periode pertama Bung Yudi ya. 2000 periode pertama, ya, pemekaran SKPD ini menghasilkan SKPD yang begitu besar pada hari itu. Jadi kita pernah sekali waktu Kak Bibin sama-sama ke Kementerian Dalam Negeri dalam rangka konsultasi mengenai SOTK. Tahu enggak apa pada saat itu? Saya enggak tahu datanya ya, tapi ini saya mengutip dari apa yang disampaikan pada kami. Dinas Persandian itu dinas satu-satunya di Republik Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Oku. Rujukannya kemana? Rujukannya berdasarkan penilaian dan rumpun-rumpun kewenangan. Ada rumpun-rumpun, misalnya rumpun persandian, begitu dinilai cocok. Ada badannya gitu ya? Ya enggak, ini apa namanya tuh, apa namanya, aku lupa, kelas atau grade-nya ya. Misal grade C, bisa dijadikan dinas, dibuat dinas. Itu kan. Dan itu sebenarnya pilihan, bukan sebuah kewajiban bagi pemerintah. Pilihan? Pilihan dong. Kita kan ada urusan wajib pemerintah, ya enggak? Ada urusan wajib pilihan, itu kan? Dan pada saat itu aku memilih itu. Aku memilih itu. Oke. Aku memilih itu. Oleh karena itu melesetlah misalnya daripada tagline misalnya kaya struktur miskin fungsi kan? Miskin struktur kaya fungsi. Yang terjadi apa? Kaya struktur miskin fungsi. Itu yang terjadi. Dan itu enggak cocok kalau sebenarnya dengan semangat reformasi birokrasi kita. Dan terbukti justru. Iya. Dan tidak lama usianya. Dan dalam usianya. Dan nggak ada kerjaan juga kali. Ya kewenangannya terbatas. Kewenangan terbatas, apa mau dikerjakan kalau kewenangan terbatas? Anda, seluruh pemerintah daerah ini kan bisa melaksanakan sebuah kebijakan dan itu kalau dengan berdasarkan kewenangan. Kalau nggak ada kewenangan apa yang mau dikerjakan? Itu kan? Oleh karena itu misalnya RPJMD itu harus disusun dulu berdasarkan kewenangan apa yang kita miliki. Kemudian kebijakan apa? Kalau kebijakan kita dunia perikanan, kita matikan sebelah APBD di bidang lain. Kalau kebijakan kita misal mau surplus, misalnya tanaman kedelai misalnya, enggak, kita matikan kebijakan lain. Itu yang baik. Dan itu bukan kata saya. Itu pada saat kita pernah mengikuti di Kementerian Kemenpan RB. Politik APBD ini enggak bisa dia mencakup bahwa seluruhnya harus sempurna. Enggak, tapi sebagai pemimpin daerah dia tahu enggak berdasarkan ide dan gagasannya yang mana yang terbaik untuk rakyat. Itu yang dipilih. Kalau untuk memuaskan seluruh pihak enggak bisa APBD kita ini. APBD DKI yang 70 triliun pun enggak bisa memuaskan seluruh pihak. Gitu kan? Apalagi APBD kita 1,2, 1,3, 1,4. Segitu-gitu aja. Iya, dengan luas geografi yang sangat luas ini. Bagaimana bisa memuaskan seluruh pihak? Misalnya fokus pemerintah daerah berbicara tentang perbaikan infrastruktur. Enggak, kita matikan seluruh yang enggak berkaitan dengan infrastruktur. Fokus ya. Fokus. Dalam 1 tahun tuntas, tahun ke depan berbicara yang lain lagi, sehingga target dalam 5 tahun berjalan itu sesuai. Dan itu juga harus didukung dengan SKPD yang mumpuni. Baik lagi tadi ke SKPD. Ya, SKPD yang mumpuni. Ya enggak? Bagaimana kita berbicara fokus kalau SKPD kita terlalu gemuk pada saat itu? Pada saat itu, oke. Nah, saya kira sekarang pemerintah daerah sudah berjalan dengan on the track yang ada beberapa rumpun dinas itu digabung, ada dibubarkan. Saya kira telah kembali ke jalan yang benar. Telah kembali ke jalan. Telah kembali ke jalan yang benar. Oke,
penilaian sendiri gimana nih soal kerja SKPD ini? Mungkin kan sering berhadapan di DPRD dalam pengajuan anggaran dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau pribadi menilai, tentu ini Yang penilaian kejujuran yang tadi sangat subjektif. Nggak, saya berbicara kejujuran, saya berbicara di awal tadi ya. Oke. Karena pendapat saya ini nggak penting sampai waktu yang bisa membuktikan kan gitu kan. Ya. Nah, nanti kan dalam setiap tahun ini ada penilaian dari Kemenpan RB ada menilai. Ada. Misalnya skor kita misal sakit lakip hanya CC kecil-kecil, CC kurus, itu kan terburuk. Ya. Artinya tidak ada 4 SKPD pun yang berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Karena minimal untuk lolos dari di atas CC itu 4 SKPD cuman. Ada tidak SKPD yang memiliki terobosan sesungguhnya? Dua periode berjalan. Banyak juga sebenarnya Banyak juga. SKPD memiliki terobosan. Yang nyebut bola gitu. Banyak juga. Banyak juga ya. Iya, banyak. Ini jujur ya. Iya jujur, ini jujur. Banyak. Bukan politis ya. Enggak politis. Jujur SKPD yang sudah berjalan ke baik itu banyak. The right man on the right place itu banyak. Banyak juga. Banyak juga. Walaupun banyak juga yang enggak. Oh. Oke. Banyak. Saya kira nanti pelaksana harian bupati, ya mudah-mudahan kalau nanti menjadi pejabat bupati tidak ada halangan. Karena kita baca suratnya itu kan. Ya. Ya, saya yakin akan berangsur-angsur memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang dipertahankan tentu pasti dipertahankan. Oke, Bung Yudi, balik ke 2004 ini kan belum ada yang muncul nih nama-nama ini. Menurut Bung Yudi kenapa nih? Termasuk Bung Yudi sendiri nunggu itu hasil ya? 2024. Ya kalau kita kan normal, karena kita kan berbicara pemilu 2024. Iya, apa tiap semua nih orang-orang yang mau kepengen berhasrat ini? Ya mungkin sudah bergerak, belum kelihatan. Gitu ya? Iya, kan bukan pasti kelihatan itu pasti bergerak. Ya. Enggak, belum pasti juga yang bergerak itu pasti kelihatan. Nah, saya kira banyak lah. Ya, saya dengar banyak juga. Ada tidak sih yang mendekati Bung Yudi misalnya sejauh ini? Mendekat itu maknanya Ya, seperti apa? ya, dalam artian mungkin ingin mengajak bersama-sama berjuang di 2024. Itu rahasia perusahaan. Itu rahasia perusahaan ya? Rahasia perusahaan. Kalau dijawab tidak ada nanti bohong kan? Iya. Rahasia perusahaan. Tapi rahasia perusahaan. Dijawab tidak ada bohong. Kalau dijawab tidak ada bohong. Nah, artikan sendiri berarti. Ya. Banyak tidak? Ada. Mana banyak itu kan tergantung selera ya enggak? Iya, iya. Tergantung selera banyak tuh. Gitu ya. Iya. Jadi ada, kalau banyak itu tergantung penilaian lah. Kalau ada. Dan saya kira itu normal. Normal iyalah. Itu kan bagian dari politik. Bagaimana mengajak orang lain enggak untuk menyatukan pandangan, ide dan gagasan bersama-sama berjuang. Iya. Sama-sama berjuang ini kan manis Kak Bibin. Iya. Itu yang di dalam sini apa ada yang luar juga? Dalam ada, luar ada. Oke. Iya, jadi saya kira itu normal lebih. Itu normal. Nah, Bung Yudi kan muda nih ya. Ya namanya orang muda kan, saya pun walaupun menginjak kepala 4 masih muda saya merasa. Ada sedikit ego-ego gitu kan. Nah, sosok ayah yang juga mantan politisi, mantan orang ya tokoh lah di Batu Raja dia Oku ini kan. Itu masih tidak menjadi sebagai pemberi warning kepada Anda atau ada orang-orang lain di sekitar Anda? Jadi ada dua sisi saya lihat ya, dua sisi. Orang tua ini terutama bapak. Jadi ada sisi sebagai seorang orang tua, ada sisi sebagai seorang politisi. Jadi kalau sebagai orang tua tentu nasihat terhadap kita secara pribadi. Kalau secara politik itu ada juga kan. Dan bapak itu orang yang masih aktif sebenarnya. Walaupun dia juga tidak berbicara politik, tapi dia aktif mengamati dan aktif mempertahankan, menjaga hubungan. Jaga hubungan. Jadi ada hal-hal yang mungkin sebagai orang tua dia ingatkan dan lain-lain. Ada hal-hal yang secara politik yang saya tidak tahu tiba-tiba sebenarnya sudah dia lakukan. Itu terus membantu.
Dan kultur di keluarga saya secara pribadi ya, antara hubungan anak dan bapak, hubungan diskusi ya. Saya orang tua biasa diskusi mengenai hal-hal, kadang-kadang berbeda pendapat dan waktu yang menjawab dalam hal politik ya. Dalam hal politik. Dan teman saya yang senior itu rata-rata berteman dekat dengan orang tua saya. Artinya untuk urusan politik Bung Yudi masih mengadu juga kalau ada hal-hal yang mungkin bukan mengadu sifatnya. ya, Jadi tanda kutip lah mengadu. bukan mengadu sebenarnya kan. Ada mungkin misalnya pesan yang disampaikan bapak begini-begini. Wejangan lah. Iyalah. Jadi karena orang tua sebenarnya sudah berapa tahun ini memberikan ruang Kebebasan sendiri bagi saya secara pribadi. Iya. Artinya sudah percaya 100% apapun yang diambil sikap atau keputusan Bung Yudi, Bapak Dia, karena orang tua bapak itu berbicara setelah terjadi banyak kan. Oh, ada kebijakan kita ambil misalnya begini. Dia bicara jeleknya dulu. Jadi yang setelah terjadi, setelah terjadi berdasarkan hasil yang dia dengar, misalnya dia sampaikan. Nah itu kan. Berkaca dari pengalaman. Ya, jadi apa yang saya putuskan dan segala macam ini murni Bung Yudi sendiri. Ya, tidak ada intervensi teman-teman dari beliau. dan teman-teman ya. Saya itu kan saya sampaikan dari awal, saya ini selalu tunduk perintah terhadap orang yang lebih senior terhadap saya. Jadi kalau ada perintah lebih senior saya pandang, enggak saya pikirkan lagi, saya jalankan. Ada perintah dekat Mirza, enggak saya pikirkan lagi, saya jalankan karena saya tahu kualitas dan tujuannya. Itu. Kalau mau kita pikirkan dulu baru kita lakukan habis waktu. Dan tidak tergawe kalau bahasa sekarang. Gitu kan. Jadi saya dengan orang-orang yang lebih tua, karena Kak Wiwin nyinggung muda tadi, ya enggak. Yang ada nasihat, ada yang perintah yang dilakukan, saya lakukan. Begitupun kalau saya minta misalnya begini, walaupun lebih tua lebih senior dilakukan juga. Kayak saya bilang kalau usia itu kan hanya numerik. Kalau bukan numerik, ya tentu saya tidak bisa bergaul dengan usia orang 60 tahun, 50 tahun. Dengan latar belakang berbeda, lingkungan yang berbeda, sulit menyamakan pandangan. Ada ungkapan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Bung Yudi merasa masa Bung Yudi tidak sekarang? Masa dalam hal apapun dalam hal kemajuan utamanya. Nah, saya tidak berpikir seperti itu Kak Bibin. Jadi maka saya bilang saya hanya menjalani, ya, menikmati sebagai bentuk rasa syukur terhadap pekerjaan. Itu kan. Jadi karena kebetulan pekerjaan yang sedang dijalani ini wakil ketua DPRD, pimpinan partai politik, saya jalani takdir itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Itu kan. Kalau apa yang akan terjadi ke depan saya tidak pernah pikirkan. Saya tidak pernah pikirkan apa yang akan terjadi dan segala macam itu. Saya lakukan yang bisa saya lakukan. Yang tidak bisa saya lakukan tidak saya pikirkan. Tidak ada keinginan lagi nih, karena Bung Yudi kan masih usia 30 tahun. Artinya kalaupun ingin menjadi abdi negara kan masih ada masanya ya. Masih ada waktunya. Nggak terpikirkan lagi ke situ? Saya kira kualitas saya dibanding abdi negara yang berkembang pada hari ini itu jauh lebih baik mereka. Jadi saya sadar diri, mungkin saya sudah terlambat ya. Bung Wiwin lihat sendiri kan ASN yang baru-baru ini masih fresh graduate, baru tamat setahun 2 tahun, ilmunya masih banyak dan dia banyak belajar ya enggak? Kita ini sudah 30 tahun, kalau Bung Wiwin 40 tahun ya enggak? Banyak ilmu-ilmu pasti yang telah terlupakan. Betul. Nah, saya kira itu enggak cocok lagi lah enggak, untuk merebut dan bersaing dengan fresh graduate yang ada. Jadi itu saya kira. Jadi saya menjalani dua sisi kehidupan, satu sisi menjadi anggota DPRD, satu sisi menjadi petani, gitu kan. Jadi apa yang terjadi ke depan itu saya kira bagian dari buah hasil apa yang kita jalani. Jadi saya tidak pernah pikirkan itu kayak ini. Terakhir nih Bung Yudi, 2024 kalaupun memang terjadi apa yang menjadi niat dan hasrat, apakah Bung Yudi akan all out? Niat dan hasrat ini kan ini tidak kita sebutkan tadi. Iya, enggak, maksud saya itu perintah partai, kita bicara perintah. Ada dua perintah ya. Ya. Ada dua perintah. Nah, ini agak sulit kalau bicara dengan. Jadi ada perintah partai. Harus detail. Saya sampaikan ada dua perintah ya saya kira. Ada perintah partai, ada perintah orang-orang yang saya hormati, saya yakini pendapatnya,
yang bagian dari masyarakat. Gitu kan. Kemudian baru kita timbang apa betul langkah ini bisa kita ambil. Dan saya tidak pernah Kak Wiwin apa yang sedang saya jalani, apa yang sedang saya perjuangkan itu dengan cara tidak bersungguh-sungguh ya. Jadi kalau memang terjadi 2024, kalau kau ini sebut itu dengan makna all out, saya 10 kali dari all out. 10 kali dari all out. 10 kali dari all out. Itu kalau memaknai kawin kan sebut all out tadi kan? Ya. Iya. Segala sumber daya. Iya dong. Ya jadi enggak ada, ini kan makanya soal pemilihan ini jangankah pemilihan DPRD Bupati, pemilihan RT kepala desa itu harkat martabat, harga diri, teman, sahabat, keluarga, itu digadaikan semua di situ. Nggak mungkin. Makanya saya bilang tadi, kalau niat itu kan hanya bagian dari sekian dari komponen. Niat dan hasrat itu. Kalau niat dan hasrat itu kita tidak ada bedanya dengan anak SD ditanya orang di dalam kelas. Anak-anak kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Presiden. Itu kan niat dan hasratnya. Betul. Ada kan? Belum bicara actionnya. Belum bicara actionnya. Makanya saya bilang ada komponen-komponen yang sangat luas tentang hal itu. Luar biasa ini. Masih ada lagi Bung Yudi? Karena berbicaranya anggota DPRD, jadi masyarakat Kabupaten Oku ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan pada DPRD, apa yang merasa ketidakadilan, ada hal-hal yang tidak bisa dia akses, harusnya dia berhak, itu sampaikan kepada kita. DPRD ini memang tempat masyarakat menyampaikan seluruh keluh kesah dan kegelisahan. Jangan ragu. Jangan ragu. Ya. Jadi DPRD ini memang menjadi kewajiban. Jadi kalau ada yang diperbuat DPRD itu ndak terima kasih ndak apa-apa. Ya, ndak terima kasih ndak apa-apa. Yang penting DPRD telah menjalankan kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu apapun yang masyarakat ingin sampaikan pada kita, ya kita siap. Saya kira itulah kalau berkaitan dengan, karena kebetulan wawancara dalam ruangan. Kalau wawancara di kantor PAN, saya pesan saya mengajak memilih partai PAN kan. 2024. Iya. Oke, demikian ya pergesahan dengan Bung Yudi. Jadi mungkin bagi Anda yang selama ini bertanya-tanya, gimana sih sosok Yudi Purnanugraha itu? Saya hanya tahu nama tapi tidak tahu orangnya, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana pemikirannya, bagaimana sikapnya, bagaimana tindak tanduknya. Ya. Ini beliau. Bahkan bagi Anda yang tadi seperti yang Bung Yudi sampaikan, silakan datang ke sini 24 jam. Khusus Bung Yudi ya, baik di sini maupun di rumah. Kalau Anda ada masalah kedaerahan khususnya yang berkaitan dengan kedaerahan, silakan datang. Itu Bung Yudi ya? Ya. Nah, jangan Kita takut. Bung Yudi siap 24 jam untuk melayani apa yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan pergesahan pada siang hari ini bermanfaat dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.